Om Swastiastu. Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita senantiasa sehat, selalu rahayu dan rahajeng dalam lindungan yang widih. Nah, tak jemu-jemu, ibu bertanya mengenai bagaimana kabarnya anak-anakku, karena ibu juga merasa kangen sekali dengan anak-anakku sekalian. Dan kangen dengan pembelajaran non-daring, ya. Tapi tentunya kita harus tetap bersabar. Semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anakku. Dan tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan sebagaimana mestinya yang dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Nah, hari ini kita akan lanjut pada Warige part 3. Mana Warige part 3 ini tidak jauh-jauh bahas. Sebelum melakukan kegiatan, kita memohon izin, memohon anugerah, inspirasi kepada siapa? Sang Dewi Ilmu Pengetahuan, yaitu Sang Yang Aji Saraswati. Mari. Om Pawakana Saraswati, Wajibir Wajidiwati, Yatsnam Wastu Diawasu. Setelah mengucapkan doa belajar tadi, semoga pikiran kita senantiasa terfokus dan simak dengan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke perhitungan wuku dan wewaran menggunakan jari-jari tangan dan juga rumus, mari kita melihat bagaimana keberadaan kalender dinding kita di rumah ya. Sebelum kita memastikan daripada rerainan itu. Karena rerainan suci dan juga ala ayuning keberadaan kegiatan kita sehari-hari, penentuan duasenya seperti apa bisa dilihat di dalam kalender dinding. Ya, kalender dinding yang panjang, putih dengan motifnya yang cukup khas, di sampingnya dengan ada patra-patranya seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat ya, mulai dari atas ini. Nah, kita bisa lihat di sini November tahun 2020. Yang artinya bagaimana? Ini adalah bulan Masehi, ya, tahun Masehi. Kemudian untuk tahun sakanya bisa dilihat di paling atas, yaitu tahun 1942. Nah, bisa dilihat juga di dalam tabel ini untuk lebih jelasnya. Di tahun Saka 1942, bagaimana caranya mencari tahun Saka? Masih ingat anak-anakku? Ya, tahun Masehi dikurangi 78 Masehi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada perhitungan wuku di sini. Di sini dijelaskan ada berapa wuku di sini. Mulai dari Merake, Tambir, Medangkungan, Natal sampai dengan Uye. Nah, dari kelima wuku ini bisa dilihat di deretan setelah bulan November 2020. Ya, bisa dibuka ya kalendernya. Kemudian di samping kanan ibu ini, ya, di samping kanan ini, setelah patra ini, setelah ukir-ukiran patra ini, bisa dilihat ada mulai dari Redite sampai dengan Saniscara. Nah, ini adalah perhitungan daripada satu wukunya, itu adalah 7 hari, di mana berlaku mulai dari Redite sampai dengan Saniscara, yang kita sebut dengan Sabta Wara. Jadi itu ya keterkaitan antara wuku dan juga wewaran tadi. Mulai dari Sabta Waranya itu Redite sampai dengan Saniscara. Selanjutnya, baik, kita akan lanjut dengan satu kotak tanggal dan bisa dilihat di sebelah ibu. Ya, kita akan lanjut. Nah, di situ bisa dilihat mulai mengenai Eka Wara, kemudian ada Dwi Wara, kemudian ada Tri Wara, Catur Wara, dan di sebelah kirinya ibu, ya, di sebelah kirinya ibu itu bisa dilihat mengenai Satwara, kemudian ada Astawara, Sangawara sampai dengan Dasawara. Jadi dia include dalam satu kalender ini dibahas ya mengenai wewaran dan juga rahina suci. Nah, yang paling bawah di sudut kanan ini merupakan pembahasan mengenai rerainan suci. Ya, betul sekali. Kemudian di sebelah kiri ibu ini
ini adalah ale ayuningnya. Nah, di sini penentuan baik buruknya hari tersebut untuk dilakukannya acara, kemudian kegiatan atau aktivitas pertanian, peternakan, membangun rumah, dan masih banyak lagi ya. Bisa dilihat di sebelah sini. Baik, di sini Bu akan lanjut mengenai perhitungan wuku menggunakan jari-jari tangan dan ditentukannya rahina-rahina suci seperti apa yang ditentukan berdasarkan wuku. Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Yang pertama, kita harus hafal mengenai wuku itu sendiri. Mulai dari wuku sintel sampai dengan wuku watu gunung. Jadi 30-nya kita harus hafal semuanya ya. Jangan sampai tidak hafal ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu posisi tangan. Jadi posisi jari-jari tangan ini kita harus tahu. Mulai dari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan juga jari kelingking. Karena setiap jari ini memiliki simbolis ya. Mulai dari ibu jari. Kita hitung mulai dari ibu jari. Ibu jari ini diibaratkan sebagai Buddha Kliwon. Kemudian jari telunjuk kiri ini kita ibaratkan sebagai tumpak. Selanjutnya jari tengah ini adalah Buddha Wage atau kita sebut dengan Buddha Cemeng. Selanjutnya jari manis ini kita sebut dengan Anggara Kliwon atau yang disebut dengan Anggara Kasih. Nah, jari kelingking ini adalah jari pengembang, di mana jari pengembang ini berisikan buku-buku yang rerainan sucinya berbeda dari keempat jari ini. Bagaimana cara menentukannya? Contoh, ya, Ibu sebutkan misalkan Buddha Kliwon Sintel dan disebut dengan rahina suci pagar wesi. Kita akan mulai menghitung keberadaan wuku-wuku ini mulai dari sebelah sini, mulai dari sebelah ibu jari ini sampai ke kelingking. Ya, kita akan mulai wuku sintel. Jadi dia jatuh pada Buddha Kliwon karena ibu tadi sebutkan di ibu jari itu adalah Buddha Kliwon. Sintel, landap. Landap itu termasuk rahina sucinya adalah tumpak, ya. Tumpak itu disebut dengan sanis cara kliwon. Sanis cara bertemu kliwon itu disebut dengan tumpak, ya. Tumpak landap. Kemudian ukir. Ukir di sini Buddha Cemeng ukir. Ya, tepat sekali. Kemudian di sini adalah Anggara Kasih. Sinta landap ukir kulantir. Jadi Anggara Kasih kulantir jadinya. Kemudian setelah Anggara Kasih kulantir baru tolu. Jadi pengembang ini bisa wukunya itu disebut dengan rahina sucinya bisa tidak ada, bisa juga ada ya. Bisa dilihat nanti di kalender untuk lebih jelasnya. Begitu ya anak-anakku. Nah, kemudian setelah tolu, gumbrak kembali lagi ke ibu jari. Gumbrak, Buddha Kliwon, gumbrak. Selanjutnya gumbrak, wariga, tumpak, wariga di sini ya. Karena di sini adalah simbolnya tumpak jari telunjuk ini. Selain tumpak, kemudian jari tengah apa tadi? Buddha Cemeng. Ya, wariga, warikadean. Juluwangi, Anggara Kasih Juluwangi, sungsang. Nah, di sungsang ini ada disebut dengan Sugian Jawa dan juga Sugian Bali. Yang jatuhnya kapan? Nah, bisa dilihat nanti ya anak-anak, silahkan explore kapan jatuhnya keberadaan Sugian Jawa dan Sugian Bali itu. Tepatnya di wuku sungsang. Sungsang kemudian lanjut ke dungulan, kembali lagi ke ibu jari. Begitu seterusnya ya, sampai dengan setiap rainan suci mulai dari Buddha Kliwon, tumpak, kemudian Buddha Cemeng, Anggara Kasih, sampai dengan pengembang ini lengkap ya keberadaan kukunya. Mulai dari sintel sampai dengan wuku watu gunung terakhir nanti. Begitu seterusnya ya, sintel, landap, ukir, lantir, tolu, gumbrak, kembali lagi pari warikadean juluwangi sungsang, gitu ya seterusnya. Nah, setelah semuanya lingkup, baru kita tahu bahwasanya keberadaan rahina suci yang berdasarkan buku itu genap adanya.
Selanjutnya adalah perhitungan waran mulai dari ekewara. Kita akan mulai dari ekewara. Ekewara warannya adalah luang. Bagaimana cara mengetahuinya menggunakan rumus? Ya, kita bisa lihat di sebelah. Jadi untuk menghitung daripada rumus ekewara ini, tentu kita harus menjumlahkan urip dari saptawara dan juga pancawara. Jika hasilnya adalah bilangan ganjil, maka ia disebut dengan luang satu hari itu, pada hari itu, pada tanggal itu, ya, pada wuku itu. Nah, kalau misalkan jika hasilnya bilangan genap, maka dia disebut dengan tidak ada ekewara atau kosong. Mungkin bisa disebut seperti itu, ya anak-anakku sekalian. Jadi, kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal, diketahui Rani moton pada redite wage wukulandep. Maka, tentukanlah ekewara dari redite wage wukulandep. Ya, kita akan tentukan terlebih dahulu mana disebut dengan saptawaranya, mana disebut dengan pancawaranya. Masih ingat anak-anakku sekalian, saptawara itu apa saja? Ya, mulai dari redite, soma, anggara, buddha, waraspati, sukra, dan sanicara. Kemudian pancawaranya, umanis, paing, pon, wage, kliwon. Ya, kita bisa lihat di dalam tabel bagaimana urip-uripnya di sini. Setiap waran itu memiliki uripnya tersendiri, dan kita akan hitung, ya. Urip saptawara ditambah urip pancawara. Saptawara dari redite wage landep itu adalah redite. Jadi redite uripnya bisa dilihat 5, ya. Selanjutnya adalah pancawara. Pancawara dari redite wage wukulandep itu adalah wage. Ya, pancawaranya manis paling pon wage kliwon kan? Jadi pancawaranya adalah wage dari redite wage wukulandep ini. Contoh soalnya, ya. Kemudian kita akan jumlahkan uripnya. Wage itu uripnya adalah 4, sedangkan redite itu uripnya adalah 5. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9 ini adalah bilangan ganjil tentunya, ya. Jadi jika bilangannya ganjil, maka apa tadi rumusnya? Maka disebut dengan ekewaranya adalah luang. Jika bilangan genap, maka ekewaranya adalah tidak ada. Jadi dalam hal ini redite wage wukulandep ekewaranya adalah luang, karena hasilnya adalah bilangan ganjil, yaitu uripnya 9. Baik, kita akan menghitung dwiwara. Dwiwara kita ketahui warannya adalah menge dan juga pepet. Bagaimana cara menghitungnya menggunakan rumus? Sama seperti tadi. Kita hitung urip saptawara mulai dari rite sampai dengan sanicara. Kemudian ada urip pancawara, umanis paing pon wage kliwon. Tergantung pilihannya seperti apa. Nah, kemudian dari urip saptawara dan juga urip pancawara ini, jika hasilnya adalah bilangan ganjil, maka ia disebut dengan pepet. Hari itu disebut dengan pepet. Kemudian jika bilangannya genap, itu warannya adalah apa? Menge. Ya. Kita akan mulai dengan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, diketahui Rani moton pada Buddha wage menail. Buddha wage menail, tentukanlah dwiwaranya. Kita akan gunakan rumus tadi. Saptawara dari Buddha wage menail adalah Buddha. Buddha uripnya adalah 7. Kemudian pancawara dari Buddha wage menail adalah 4. Pancawaranya itu apa? Wage itu sendiri, ya. Jadi urip saptawara dan ditambah dengan urip pancawara 7 ditambah 4 itu sama dengan berapa? 11.
Jadi hasilnya bilangan ganjil atau bilangan genap? Tepat sekali, bilangan ganjil. Jadi setelah dia bilangan ganjil, maka warnanya adalah pada hari itu Buddha Wage Menail apa? Pepet. Ya, tidak menge ya, karena dia adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Pepet. Dan selanjutnya, bagaimana cara yang mengecek kebenarannya? Bisa dilihat di tanggal 9 Desember tahun 2020. Di buku Menail, cari di hari Rabunya atau Budanya. Ya, bisa dilihat di sana, di warnanya menge atau pepet. Dicek kebenarannya ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjut ke bagian triwara. Nah, triwara ini ada apa saja warnanya? Pasah, beteng, kajeng. Oke, pasah, beteng, kajeng. Masih diingat ya? Jadi, untuk mencari triwara ini kita akan menggunakan jari-jari tangan kiri untuk mempermudah dan untuk mengetahui triwaranya dari saptawara dan wuku itu apa ya, begitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, yang perlu diperhatikan adalah anak-anakku sekalian harus hafal wuku. Harus hafal wuku ya, mulai dari Sinta sampai Batu Gunung. Jangan sampai lupa. Oke, yang kedua, kita harus hafal posisi jari. Nah, kan kita pergunakan 3 jari ini. Mulai dari jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis ya. Nah, kita akan hadapkan ke kita seperti ini untuk mempermudah kita menghitung ya. Kita akan hitung mulai dari sebelah kiri, yaitu jari telunjuk kiri. Ya, jari telunjuk kiri. Kita akan hitung dari jari telunjuk kiri, jari tengah, kemudian jari manis. Nah, dari ketiga jari ini memiliki simbol. Kita simbolkan saja dengan R1, R2, dan R3. R1 itu jari telunjuk, itu adalah pasah. Kemudian R2, jari tengah, itu adalah beteng. Kemudian R3, itu jari manis, itu adalah kajang. Pasah, beteng, kajang. Tekniknya, kita akan hitung mulai dari wuku. Ya, kita awali dengan wuku terlebih dahulu. Di mana jatuhnya wuku, di sanalah dimulai dihitung saptawaranya mulai dari detik. Misalkan contohnya, ya kita contoh soal. Diketahui kadek otonan pada sanis cara krulut. Ya, sanis cara krulut. Ya, Ibu tekankan sanis cara krulut. Kemudian, kadek ingin mengetahui triwara dari sanis cara krulut. Nah, silahkan dicoba, dihitung anak-anakku. Baik, Ibu akan tuntun ya. Tekniknya, sekali lagi Ibu tekankan, itu harus hafal wuku, kemudian harus hafal 3 ruas jari ini. 3 ruas jari ini kita hadapkan ke diri kita ya, seperti ini. Jadi, sisi dalamnya yang putih, ini dihadapkan ke kita. Ya. Kemudian kita akan hitung ruas jari pertama. R1, R2, R3, pasah, beteng, kajang. R1 pasah, R2 beteng, R3 kajang. Ibu ingatkan kembali, dimanapun jatuhnya, di jari manapun jatuhnya wuku yang nanti akan dihitung, dari sanalah mulai dari saptawaranya. Nah, setelah dicari saptawaranya, dari wuku yang sudah dimana tadi jatuh di jari mana, kemudian setelah itu baru kita dapatkan triwaranya. Ya, dimanapun jatuhnya saptawara setelah menghitung daripada wuku, maka di sanalah triwaranya. Nah, kita akan hadapkan seperti ini. Jadi kita akan cari sanis cara krulut. Ya, kita akan awali. Ini pasah, ini beteng, ini kajang. Pasah, beteng, kajang. Pasah, beteng, kajang. Ingat ya, pasah, beteng, kajang. Oke, kita akan mulai dengan krulut. Kita akan hitung. Sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbrek, warige, warigadian, julungangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, medangsia, pujut, pahang, krulut. Ya, krulut terletak di jari tengah.
kita akan mulai menghitung sanis caranya dimulai dari redite. Karena di sini tadi wuku kerulut diatusnya, berarti kita akan hitung redite dari sini ya. Redite, some, anggara, bude, respati, sukre, saniscara. Nah, saniscara terletak di jari tengah, yaitu R2. R2 apa? Benar sekali, beteng. Ya, R2 adalah beteng. Nah, bisa dilihat di gambar berikut ini. Sudah. Kemudian bagaimana caranya kita mengecek kebenarannya? Apakah benar saniscara kerulut itu triwarnanya adalah beteng? Bisa dicek di tanggal 31 Oktober 2020. Apakah benar beteng? Ya, begitu caranya mengecek ya. Kita akan lanjut ke caturwara, di mana kita akan menggunakan 4 jari tangan kiri kita. Nah, setelah triwara tadi menggunakan 3 jari, sekarang 4 jari-jari kita. Dan ibu di sini sudah menunjukkan daripada tulisan R1, R2, R3, dan R4. Supaya kita nanti tidak bingung untuk menghitungnya. Sudah, di dalam caturwara ini kita perlu perhatikan, kita harus hafal daripada posisi wuku. Mulai dari wuku sinte sampai dengan wuku watu gunung. Kemudian, selain itu, selain harus hafal wuku, kita harus hafal dengan posisi jari. Sekarang ibu akan jelaskan ya. R1, ruas jari pertama itu jari telunjuk, ini adalah sri. Kemudian R2, ini adalah labe. Kemudian R3, jari manis, ini adalah jaya. Kemudian jari tengah, R4, ini adalah mandala. Cara menghitungnya, kita harus balikkan seperti ini, supaya mudah ya dihitung. Mulai kita menghitung wuku mulai dari sebelah kiri. Berarti dari jari telunjuk, ya, R1. Dari wukunya kita hitung dari sebelah kiri. Normal ya, ke kanan. Dari kiri ke kanan. Begitu cara menghitungnya. Sudah. Kemudian perhitungan wuku dari wuku sinte sampai sungsang itu normal dihitung 1 kali. Kemudian untuk wuku dungulan itu khusus dihitung 3 kali. Ya, karena redite dungulan, soma dungulan sampai dengan anggara dungulan itu sifatnya caturwaranya adalah jaya dan tidak perlu ditanyakan lagi dan tidak perlu dihitung lagi, maka redite dungulan, soma dungulan, dan anggara dungulan itu caturwaranya adalah jaya atau yang kita sebut dengan jaya 3. Sudah? Nah, untuk khusus wuku dungulan itu dihitung 3 kali, kemudian khusus untuk wuku-wuku berikutnya setelah dungulan, misalkan kuningan, langkir, medang siap, pujut, pahang, berarti kena wuku dungulannya itu dihitung 3 kali. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah sinte sampai dengan wuku sungsang, maka dia tidak perlu menghitung wuku dungulan. Sudah mengerti? Ya, perhitungan wuku itu dimulai dari jari telunjuk sampai jari kelingking. Kembali lagi ke jari telunjuk. Sudah? Nah, ibu ingatkan lagi, ini R1 jari telunjuk adalah sri, R2 jari kelingking ini adalah labe, kemudian R3 jari manis ini adalah jaya, kemudian R4 jari tengah ini adalah mandala. Sudah? Soal, kita akan ambil dari soal triwara tadi, yaitu diketahui kade otonan pada sanis cara kerulut, dan dia ingin mengetahui caturwara dari sanis cara kerulut. Sanis cara itu adalah saptawaranya, sedangkan kerulut itu adalah wukunya. Nah, kita akan hitung dengan 4 jari kita. Kembali ibu ingatkan, dengan jari telunjuk itu R1 adalah sri, R2-nya itu adalah labe, kemudian R3 itu adalah jaya, dan R4 itu adalah mandala. Sudah? Selanjutnya kita akan hitung wuku kerulut. Wuku kerulut adalah wuku setelah dungulan. Jadi ingat ya, dungulan itu dihitung 3 kali. Jangan sampai lupa. Kita akan mulai dari sinte untuk mencapai wuku kerulut. Sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbrak, wariga, warigadean, julungangi, sungsang, dungulan, 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 kuningan, langkir, medang sia, pujut,
Pahang Krulut. Nah, Krulut jatuh pada R3. Sekarang kita akan hitung saptawaranya, yaitu Saniscara. Berarti dimulai dari Redite, kita akan hitung dari R3, kemudian ke R4. Jari tengah. Sudah? Berarti Redite, Some, kembali lagi ke R1, Anggara, R2, Buddha, Waraspati, Sukra, Saniscara. Sudah sesuai dengan urutan R ya, sesuai dengan urutan R menghitung saptawaranya. Jadi Saniscara jatuh pada R1. R1 itu adalah apa? Sri. Nah, bisa anak-anakku sekalian sekarang cek kebenarannya pada tanggal 31 Oktober 2020. Apakah benar caturwara dari Saniscara Krulut ini adalah Sri? Silahkan cek ya. Kita akan lanjut ke perhitungan Pancawara. Baik, kita akan lanjut pada Pancawara. Pancawara waranya adalah Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Sama seperti tekniknya seperti tadi caturwara, itu harus menggunakan jari-jari tangan. Nah, kita sekarang akan menggunakan 5 jari. Jari tangan kiri kita ya, jangan jari tangan kanan. Nah, untuk menghitungnya kita balik seperti ini. Jangan seperti ini caranya menghitung ya, tapi seperti ini. Sudah? Kita balik. Nah, balik sisi dalamnya ke dalam yang ada garis tangannya. Balik ke diri kita. Kemudian kita akan hitung, begitu ya. Kemudian untuk perhitungan wuku itu seperti biasa. Kita akan awali mulai dari kiri, mulai dari ibu jari jadinya sampai dengan kelingking. Nah, bagaimana dengan posisi daripada Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon di dalam jari-jari ini? Tentu kita akan ibaratkan mulai dari R1 sampai dengan R5 ya. R1 itu Umanis, R2 itu Paing, kemudian R3 itu Pon, kemudian R4 itu Wage, kemudian R5 itu adalah Kliwon. Nah, kita akan mulai dari R1. R1 berada pada jari tengah ya, jari tengah ini Umanis. Kemudian R2 pada ibu jari ini adalah Paing. Kemudian R3 itu berada pada jari manis, ini adalah Pon. Kemudian R4 ini adalah Wage, kemudian R5 adalah Kliwon. Sudah, kemudian kita balik seperti ini. Nah, selanjutnya selain yang pertama adalah menghitung daripada wuku, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan saptawara. Seperti biasanya ya, kita harus menghitung wuku terlebih dahulu, jangan menghitung saptawaranya. Menghitung wuku terlebih dahulu, baru dihitung saptawaranya. Nah, di mana letak wuku? Nanti jatuhnya dimanapun letaknya, jatuh pada di setiap jari ini. Di sana dimulai dihitung reditenya, ya. Di sana dimulai dihitung saptawaranya. Setelah itu, perhitungan saptawara ini harus disesuaikan dengan urutan R dari setiap jari-jari ini. Ya, harus disesuaikan dengan urutannya. Nah, sekarang perhitungan pancawara ini cukup unik jika dia bertemu dengan triwara. Pancawara kita kenal dengan Kliwon, warannya kan? Waran yang kelima dari pancawara itu Kliwon. Kemudian triwara itu kita kenal dengan Kajeng. Ada pasang beteng Kajeng kan? Ada kita kenal dengan Kajeng. Nah, ketika Triwara dan Pancawara ini bertemu, maka terjadilah Rahina Suci, yaitu Kajeng Kliwon. Nah, begitu juga dengan perhitungan kali ini. Nah, kita akan coba ya menghitung pada wuku pujut, yaitu saptawaranya adalah Redite. Redite pujut. Nah, kita akan coba hitung dengan pancawaranya. Bagaimanakah pancawara dari Redite pujut ya? Redite pujut kita akan hitung mulai dari dari Sinte, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrak, Wariga, Warigadean, Juluwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut. Nah, Pujut berada pada R5. Sudah? Pujut berada pada R5. Sekarang kita akan hitung reditenya. Nah, reditenya
Di mana letaknya? Ya tetap saja karena wuku itu letaknya di R5, wuku pujut itu letaknya di R5, maka akan diawali dengan redite. Jadi reditenya pada R5 juga, ya. Redite begitu langsung ya. Jadi R5 adalah kliwon. Nah, kemudian coba deh kita hitung triwaranya ya. Kita kembali tadi karena supaya bisa mengetahui redite pujut ini apakah ada pertemuan kajeng kliwon di sini. Nah, baik kita hitung pancawaranya ya, pasah beteng kajeng. Oke, kita hitung triwaranya dari redite pujut. Kita hitung pujutnya terlebih dahulu, wukunya. Sinto landap ukir kelantir tolu gumbrak wariga wariganan julangi sungsang dungla kuningan langkir nasio pujut pada R3. Pujut redite. Nah, redite sabtowaranya berada pada F3 juga. Jadi ada kajeng di sini triwaranya. Pancawaranya itu tadi dari redite pujut adalah kliwon, kemudian triwaranya itu tadi adalah apa? Kajeng. Jadi di sini pertemuannya pada redite pujut adalah kajeng kliwon. Silahkan dicek pada tanggal 11 Oktober 2020. Pada tanggal 11 Oktober 2020. Apakah benar kajeng kliwon? Bisa dicek ya. Latihan soal untuk hari ini dan silahkan dikerjakan di buku tulis dan kumpulkan di Google Classroom. Anak-anak hitung dengan menjelaskan prosesnya ya, menjelaskan prosesnya. Misalkan pada triwara, hitung dengan menjelaskan proses dari keberadaan wuku itu jatuh di mana, misalkan jatuh di jari tengah gitu. Tulis saja di jari tengah. Kemudian untuk menghitung daripada keberadaan sabtowaranya, dimulai dari jari tengah itu redite, dilanjutkan dengan jari-jari berikutnya. Isi proses perhitungannya ya. Silahkan buat kemudian kumpulkan di Classroom. Gitu. Dan terima kasih atas perhatiannya sudah memperhatikan daripada video ini dan semoga kita selalu dalam lindungan Hyang Widi dengan mempelajari wariga ini supaya kita tahu dengan keberadaan hari suci keagamaan di Bali. Selain itu juga kita tahu bagaimana ilmu perbintangan dan ilmu astronomi versi Hindunya. Itu ya. Dan hari ini Ibu cukupkan. Dan Ibu akan akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.